pagi, perkenalkan nama saya Yovita Sena Selita, NIM 22032469, kelas 1B, reguler 1, semester 2. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, D3 Program Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini, saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi sistem endokrin. Tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Henry Didi Harto, SKEP NS MPD. Yang pertama, sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar dalam sistem endokrin. Di sini ada gambar kelenjar sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. 1. Hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel tubuh. Hipotalamus terletak di bawah otak besar dan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Fungsinya memelihara homeostasis, regulasi internal environment, contohnya nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar pituitari atau hipofisis. Yang kedua, pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami, irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal juga diduga memiliki berbagai fungsi lain dalam tubuh, yaitu menjaga keseimbangan jantung dan pembuluh darah. Hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal ternyata dapat menjaga kesehatan jantung dan kestabilan tekanan darah. Efek ini baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Yang kedua, mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Yang berikut mengaruh mood dan perubahan suasana hati. Yang ketiga, hipofisis merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Tak heran bila kelenjar hipofisis sering dijuluki kelenjar master karena hormon yang diproduksinya dapat memengaruhi organ kelenjar lain seperti organ reproduksi, kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal. Kelenjar anterior hipofisis ada hormon prolaktin, hormon somatroid, hormon tiroid, lutein, hormon follicle stimulating hormon, hormon adrenokortikotropik. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis merupakan kelenjar berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Secara umum, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari adalah 1. Adrenocorticotropin hormones atau ACTH. ACTH berfungsi untuk memicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut kortisol. Hormon kortisol sendiri berguna untuk mengatur metabolisme tubuh dan tekanan darah. Yang kedua, thyroid stimulating hormone atau THS. THS akan merangsang kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroid, yaitu hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Yang keempat, tiroid, salah satu bagian tubuh yang memiliki peran penting
jantung, kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Hormon tiroid ini ada dua macam, yaitu tiroksin atau T4 dan tironin atau T3. Selain detak jantung, kehadiran hormon tiroid juga penting dalam membantu mengatur tekanan darah, suhu tubuh, dan proses mengubah makanan menjadi energi. Kehadiran kelenjar tiroid sangat penting karena hormon yang dihasilkan berdampak kepada fungsi tiap sel dalam tubuh. Kerja kelenjar tiroid ini dikontrol oleh hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Bila hormon dari kelenjar tiroid tidak memadai atau justru berlebihan, manusia dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan metabolisme tubuh yang tidak normal. Hal itu yang menjadi alasan hormon tiroid Yang kelima, paratiroid terletak dekat kelenjar tiroid. Kelenjar kondom merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsinya, metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, yang berikut meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca, DGI, DAS. Hipersekresi hormon paratiroid yang pertama, hiperparathormon, kelainan pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal, dan mudah patah. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, yang tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil yang terdiri atas dua bagian yang berkurang sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga dada bagian atas, kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai yang pertama memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. Yang kedua, T atau sel T. Ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan. Keempat, mengontrol kekebalan tubuh. Yang berikut, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarrenales adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terjadi dari dua bagian utama, yaitu yang pertama korteks adrenal atau bagian luar, yang kedua medula adrenal atau bagian dalam. Yang berikut, kelenjar korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi tiga jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadothyroid yang mengatur hormon seks. Fungsi kelenjar adrenal. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme dalam tubuh pun akan berhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Sedangkan medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon pinerin atau adrenalin dan norepinephrine atau noradrenalin pada saat stres. Yang ke-8, kelenjar pankreas adalah sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta. Fungsi hormon yang dihasilkan ke pankreas. Yang pertama, somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta dan berfungsi di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukosa.
bulan atau mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ovarium terdiri dari dua. Yang pertama, lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan, yang pertama menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Yang kedua, relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Yang terakhir, testis merupakan organ reproduksi internal para pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Testosteron atau androgen dan inhibin. Berikut, testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.这一次我真的睡着了。